Pada awal abad ke-16, ketika gelombang Islamisasi mulai menyapu pesisir utara Jawa, lahirlah seorang anak dari rahim sejarah yang kelak menjadi pemimpin besar, Maulana Hasanuddin. Ia adalah putra dari tokoh legendaris Wali Songo, Sunan Gunung Jati, yang juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah. Dibesarkan dalam suasana religius dan penuh kebijaksanaan, Hasanuddin tumbuh sebagai pemuda yang tekun, berilmu, dan berakhlak luhur. Semangat Islam mengalir dalam darahnya, namun ia tak hanya bergantung pada warisan ayahnya, ia membuktikan dirinya lewat usaha, perjuangan, dan kebijakan sendiri. Sejak muda, Hasanuddin sudah menunjukkan kepekaan luar biasa terhadap ilmu dan tanggung jawab. Ia belajar langsung dari ayahnya, lalu mendalami ilmu agama dan pemerintahan dengan para ulama besar yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Tidak hanya itu, ia pun mulai mempelajari seni berdiplomasi dan strategi pertahanan karena saat itu wilayah Banten belum sepenuhnya merdeka dari pengaruh kerajaan Pajajaran. Wilayah tersebut adalah daerah strategis di jalur perdagangan, dan menjadi incaran banyak kekuatan, baik dari luar maupun dalam negeri. Sementara ayahnya sibuk memperkuat Cirebon sebagai pusat dakwah dan kekuasaan Islam, Hasanuddin diarahkan untuk memperhatikan kawasan Banten yang masih di bawah kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran. Ia pun ditugaskan mengelola wilayah ini secara spiritual dan administratif. Awalnya, Hasanuddin hanya dipandang sebagai pemuka agama biasa. Namun, rakyat setempat mulai merasakan perbedaannya, kehadirannya membawa keteduhan, hukum ditegakkan, dan Islam disebarkan secara damai namun konsisten. Dalam perjalanan dakwahnya, Hasanuddin tak hanya berdiri sebagai ulama, tapi juga sebagai penggerak sosial. Ia membantu rakyat kecil membangun irigasi, membenahi pasar, dan menjalin kerjasama dagang dengan para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Tiongkok. Dengan cepat, Banten berubah dari wilayah pelabuhan biasa menjadi pelabuhan penting yang terhubung dengan perdagangan internasional. Di tengah perubahan itu, pengaruh Islam pun menyebar semakin luas, terutama di kalangan pedagang dan bangsawan lokal. Kesuksesan Hasanuddin dalam membangun Banten tak lepas dari kekuatan dakwah dan kecerdasannya membaca situasi politik. Ia menyadari bahwa keberadaan kerajaan Pajajaran yang masih memegang kendali secara nominal bisa menjadi penghalang perkembangan Banten sebagai pusat Islam. Maka, ia mulai menyusun langkah-langkah diplomatik dan militer yang cermat. Ia tidak menyerang terbuka, namun membina kekuatan dari dalam, mengajak tokoh-tokoh lokal agar bergabung dalam visi Islam yang damai namun kuat. Salah satu momen penting adalah ketika Hasanuddin memimpin serangan strategis terhadap pelabuhan Banten yang dikuasai Pajajaran. Ia berhasil merebutnya tanpa pertumpahan darah besar, karena sebagian besar masyarakat sudah lebih dahulu memihak kepadanya. Dengan pengaruh politik dan agama yang semakin kuat, Hasanuddin secara de facto menjadi pemimpin wilayah Banten, dan kemudian dinobatkan sebagai Sultan pertama Kesultanan Banten pada tahun 1552. Peristiwa ini menandai lahirnya negara Islam merdeka di wilayah Barat Jawa. Penobatan tersebut tidak hanya mengubah Banten secara politik, tapi juga secara spiritual. Dengan kepemimpinan Hasanuddin, Banten menjadi pusat peradaban Islam baru yang sejajar dengan Demak dan Cirebon. Ia membangun masjid agung, madrasah, dan lembaga pemerintahan yang didasari syariat Islam. Sosoknya sebagai ulama dan pemimpin menciptakan keharmonisan antara agama dan negara. Dari sinilah cahaya Banten memancar ke seluruh penjuru Nusantara, menandai babak baru dalam sejarah Islam di Indonesia. Sebagai Sultan pertama Banten, Maulana Hasanuddin memahami bahwa pondasi sebuah negeri bukan hanya dibangun dengan kekuatan militer dan perdagangan, tetapi juga dengan ilmu pengetahuan dan akhlak. Maka, langkah pertamanya sebagai pemimpin adalah mendirikan institusi-institusi pendidikan Islam di pusat kota Banten. Para santri dari berbagai daerah berdatangan, menjadikan Banten sebagai magnet baru ilmu agama. Masjid Agung Banten, yang megah dan kokoh, berdiri menjadi simbol kebangkitan Banten sebagai negeri ulama dan pedagang. Kebijakan-kebijakannya mencerminkan gabungan antara semangat dakwah dan kepiawaian diplomasi. Ia tidak serta-merta memaksakan Islam kepada rakyat, namun membiarkan masyarakat melihat dan merasakan sendiri manfaat dari nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam diterapkan secara bertahap dan adil, dengan menyesuaikan kondisi masyarakat lokal yang masih memegang adat Sunda. Pendekatan ini berhasil meredakan ketegangan sosial, dan dalam waktu yang tidak lama, mayoritas penduduk Banten memeluk Islam secara sukarela. Di bawah kepemimpinan Hasanuddin, Banten mengalami lonjakan dalam sektor ekonomi.
Pelabuhan Banten menjadi jalur utama bagi rempah-rempah, beras, dan hasil bumi lainnya yang diperdagangkan dengan para saudagar asing. Ia membangun jaringan niaga hingga ke Timur Tengah dan India, menjadikan Banten sebagai kota pelabuhan yang hidup siang dan malam. Pajak perdagangan diatur secara syariat, dan para pedagang diberikan perlindungan hukum. Keamanan laut ditingkatkan untuk melindungi kapal-kapal dari bajak laut. Bersamaan dengan itu, Hasanuddin memperkuat militernya. Ia menyadari bahwa kekuatan diplomasi harus ditopang oleh pertahanan yang tangguh. Maka, ia melatih pasukan khusus kesultanan, membangun benteng pertahanan di sekitar pelabuhan, dan menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Pasukan Banten terkenal disiplin dan religius, karena mereka bukan hanya dilatih fisik, tetapi juga dibekali dengan ilmu fiqh jihad dan akhlak perang. Mereka diajarkan untuk berperang hanya demi kebenaran, bukan keserakahan. Hubungan Hasanuddin dengan kerajaan lain sangat strategis. Ia menjaga persaudaraan dengan Kesultanan Cirebon sebagai bentuk penghormatan pada ayahnya, dan menjalin komunikasi baik dengan Kesultanan Demak meski pengaruh Demak sudah mulai menurun. Ia juga membuka hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera dan Semenanjung Malaka. Diplomasi luar negeri Banten menjadi cermin dari kemampuan Hasanuddin menyatukan idealisme Islam dengan realitas politik Nusantara. Namun, tantangan terbesar datang dari sisa-sisa kekuatan kerajaan Pajajaran yang masih bertahan di pedalaman. Para penguasa lokal yang enggan tunduk kepada pemerintahan Islam berupaya menggoyang kekuasaan Hasanuddin. Akan tetapi, pendekatan Hasanuddin tetap konsisten, mendahulukan diplomasi, mengirim utusan ulama, dan menyebarkan pengaruh melalui pendidikan. Perlahan tapi pasti, daerah-daerah yang semula menolak berubah menjadi pendukung, dan Islam menjadi identitas baru yang menyatukan masyarakat Banten. Keberhasilan Hasanuddin tidak hanya diukur dari luas wilayah atau banyaknya bangunan megah, tetapi dari perubahan pola pikir masyarakat. Ia membentuk generasi baru Banten yang bangga dengan Islam, cinta ilmu, dan terbuka terhadap dunia luar. Sejarawan asing mencatat Banten sebagai salah satu negeri Islam paling maju di Asia Tenggara saat itu. Hasanuddin berhasil menegaskan bahwa seorang sultan tidak harus kejam untuk disegani, tapi cukup dengan ilmu, iman, dan kepemimpinan yang adil. Tahun-tahun awal pemerintahan Maulana Hasanuddin menjadi saksi dari penyatuan antara kekuatan ruhani dan struktur kenegaraan. Ia mulai menyusun sistem pemerintahan Kesultanan Banten secara tertib, menunjuk para penghulu, mufti, syah bandar, dan panglima militer. Para pejabat ini tidak hanya dipilih karena kesetiaan, tetapi berdasarkan ilmu dan akhlak. Dalam rapat-rapat istana, suara ulama selalu didengarkan sejajar dengan para bangsawan dan komandan. Inilah model pemerintahan yang berbasis syariat namun tetap menghargai peran budaya lokal. Maulana Hasanuddin menetapkan bahwa hukum Islam menjadi landasan utama pemerintahan. Namun ia tetap memberi ruang bagi adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat. Pengadilan syariah dibentuk, dengan hakim-hakim yang diambil dari kalangan ulama. Kasus-kasus seperti sengketa tanah, pernikahan, dan niaga diselesaikan dengan prinsip keadilan Islam. Masyarakat Banten merasa aman, karena hukum ditegakkan tidak pilih kasih. Bahkan keluarga istana pun tak luput dari keadilan, bila terbukti bersalah. Kesultanan Banten pun semakin ramai dengan kedatangan para ulama dari luar daerah. Para cendekiawan dari Arab, Gujarat, hingga Ternate datang untuk mengajar, berdagang, dan berdakwah. Hasanuddin menyambut mereka dengan tangan terbuka, dan memberi mereka tempat tinggal serta izin untuk membuka halakoh. Dalam waktu singkat, Banten menjadi pusat peradaban Islam yang hidup, siang untuk berdagang, malam untuk belajar. Masyarakat merasa bangga menjadi bagian dari negeri yang cinta ilmu. Di sisi lain, Hasanuddin tetap memperhatikan kondisi rakyat miskin. Ia menetapkan distribusi zakat dan wakaf sebagai sistem kesejahteraan negara. Para fakir dan anak yatim mendapat jaminan hidup dari Baitul Mal Perbendaharaan Negara. Hasanuddin bahkan sering turun langsung membagikan bantuan, menyamar sebagai rakyat biasa untuk mendengar keluh kesah warganya. Ia tidak hidup mewah di istana, tetapi memilih hidup sederhana sebagai contoh bahwa seorang pemimpin sejati adalah pelayan rakyat. Dalam bidang arsitektur, Hasanuddin membangun Masjid Agung Banten yang kelak menjadi simbol keagungan Islam di Nusantara. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan pengambilan keputusan negara. Di sekitarnya dibangun pasar, penginapan, dan perumahan rakyat. Tata kota Banten diatur dengan rapi, membuktikan bahwa peradaban Islam tak hanya soal ibadah,
tetapi juga soal pengelolaan ruang dan manusia secara harmonis. Salah satu prestasi luar biasa Hasanuddin adalah keberhasilannya membebaskan Banten dari bayang-bayang kerajaan Sunda. Sebagai wilayah bekas kekuasaan Pajajaran, banyak bangsawan lokal yang sebelumnya tunduk pada sistem Hindu-Buddha. Namun dengan kebijaksanaannya, Hasanuddin tidak merobohkan semua simbol lama, melainkan memberi makna baru sesuai Islam. Misalnya, hari pasar dan festival lokal diubah menjadi momen dakwah, dan tradisi-tradisi lama dibersihkan dari unsur syirik, bukan dimusnahkan. Dengan semua pencapaian ini, nama Maulana Hasanuddin mulai dikenal luas hingga keluar Nusantara. Para penjelajah Portugis dan Belanda mencatat bahwa Banten memiliki pemimpin yang cerdas, disiplin, namun bijaksana. Keberadaan Banten sebagai pelabuhan strategis sekaligus pusat dakwah membuat kekuatan Eropa mulai waspada. Namun selama masa Hasanuddin, Banten tetap teguh dan damai. Ia tidak silau terhadap kekuasaan asing, dan justru menegaskan bahwa Islam adalah tameng paling kokoh dari penjajahan dan perpecahan. Maulana Hasanuddin tidak pernah memisahkan antara dakwah dan diplomasi. Ia menyadari bahwa pengaruh politik bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan Islam lebih luas lagi. Karena itu, ia menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Aceh, Malaka, hingga Palembang. Hubungan ini bukan sekadar perniagaan, melainkan pertukaran ilmu dan misi dakwah. Para ulama dari Banten dikirim ke berbagai daerah untuk mengajarkan Islam dengan pendekatan damai, dan sebaliknya, ulama dari luar datang ke Banten membawa kabar dan pengetahuan. Pusat keilmuan di Banten semakin berkembang. Pesantren-pesantren berdiri di luar tembok istana, membentuk komunitas santri yang aktif dalam kehidupan sosial. Santri-santri ini tidak hanya diajarkan Al-Quran dan hadits, tapi juga ilmu falak, ilmu tata niaga, bahkan arsitektur dan pertanian. Hasanuddin memahami bahwa kekuatan sebuah negara Islam haruslah menyeluruh, bukan hanya kuat dalam ibadah, tetapi juga dalam sains dan ekonomi. Karena itu, ia membuka jalur pelayaran baru agar para pelajar bisa menempuh ilmu hingga ke Timur Tengah. Namun, situasi regional tidak selalu tenang. Kedatangan bangsa Portugis ke Selat Malaka mengancam jalur perdagangan rempah dan memicu konflik dengan kerajaan-kerajaan Islam di sekitarnya. Maulana Hasanuddin memandang pentingnya solidaritas sesama negeri Islam untuk menghadang penjajahan. Maka, ia mengirim utusan ke Aceh dan Demak untuk memperkuat front Islam terhadap Eropa. Ia tidak mau kekuatan asing memecah belah umat melalui perniagaan, apalagi menguasai wilayah-wilayah laut strategis. Pada tahun-tahun berikutnya, kapal-kapal Belanda mulai tampak di perairan Sunda. Mereka datang dengan niat dagang, namun Maulana Hasanuddin sudah belajar dari pengalaman negeri lain, dagang adalah awal dari dominasi. Ia menerima mereka dengan hati-hati, mengizinkan berlabuh tapi menetapkan aturan ketat. Tidak sembarang orang asing boleh berdagang di pasar Banten tanpa izin, dan semua aktivitas mereka diawasi Syah Bandar dan pejabat khusus. Hasanuddin ingin menunjukkan bahwa Banten bukan negeri yang bisa dibeli dengan keuntungan. Sikap tegas ini membuat sebagian pedagang asing enggan, namun sekaligus menumbuhkan rasa hormat. Mereka melihat bahwa Sultan Banten bukan penguasa lemah, melainkan sosok yang berprinsip. Ia tak tergoda oleh hadiah-hadiah dari bangsa asing, bahkan menolak sogokan dari kapal-kapal dagang yang ingin memperluas monopoli. Hasanuddin lebih memilih kemerdekaan daripada kemakmuran semu. Ia menanamkan kepada rakyat bahwa harga diri bangsa lebih utama daripada kekayaan materi. Namun Maulana Hasanuddin bukan pemimpin yang anti-asing. Jika mereka datang dengan itikat baik dan tidak mengganggu Islam, maka mereka disambut. Beberapa pedagang Tionghoa bahkan diberi tempat khusus di kota pelabuhan dan hidup berdampingan secara damai dengan penduduk Muslim. Ia mewajibkan mereka menghormati hukum Islam, tetapi tidak memaksa mereka memeluknya. Toleransi ini menjadi salah satu kekuatan Banten, yang dikenal sebagai negeri multikultural namun tetap Islami. Kisah Hasanuddin menyebar ke berbagai daerah. Ia menjadi simbol bahwa seorang ulama tidak harus tinggal di pesantren untuk mengubah dunia. Ia memimpin dengan teladan, menulis sejarah dengan akhlak, dan membangun negeri dengan ilmu. Dalam satu pribadi, berkumpul kekuatan iman, kecerdasan strategi, dan kehalusan jiwa. Banten pun bangkit bukan hanya sebagai wilayah, tetapi sebagai peradaban. Dan nama Maulana Hasanuddin terukir dalam hati rakyat, tak lekang oleh waktu. Kepemimpinan Maulana Hasanuddin yang bersahaja dan visioner menarik perhatian banyak pihak, tak hanya dari kalangan rakyat, tapi juga para pemikir dan bangsawan dari negeri seberang.
Beberapa utusan dari Kesultanan Johor dan Pahang datang membawa surat-surat persahabatan, bahkan ada yang menawarkan ikatan kekeluargaan melalui pernikahan politik. Namun Hasanuddin menolak semua bentuk persekutuan yang dapat melemahkan kemandirian Banten. Ia hanya menginginkan aliansi yang berdasarkan iman dan keadilan, bukan kepentingan tersembunyi. Untuk memperkuat pemerintahan, Hasanuddin membentuk Dewan Musyawarah Istana, beranggotakan para ulama, panglima perang, pedagang besar, dan wakil rakyat desa. Dewan ini bertugas mengawal keputusan-keputusan Sultan agar tetap berpihak pada kemaslahatan umat. Tradisi musyawarah ini membuat rakyat merasa dilibatkan dalam urusan negara. Di bawah bimbingan Hasanuddin, para pejabat belajar bahwa memimpin bukan berarti memerintah, melainkan melayani dengan ilmu dan hati yang bersih. Pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Hasanuddin mendirikan madrasah-madrasah yang terbuka untuk semua golongan, bahkan bagi anak-anak dari luar Banten. Ia juga menyusun kurikulum yang memadukan pelajaran agama, sejarah, tata negara, dan ilmu perniagaan. Ia mengundang penulis dan penyalin naskah dari Sumatera dan Jawa untuk memperkaya khazanah keilmuan di Banten. Kitab-kitab tafsir, fikih, dan nahwu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu agar lebih mudah dipahami oleh rakyat luas. Keberadaan kitab-kitab itu disimpan di perpustakaan besar yang dibangun di dalam kompleks Masjid Agung Banten. Perpustakaan itu menjadi tempat berkumpul para pemuda, santri, dan ulama. Setiap malam, lentera-lentera menyala, menandakan bahwa ilmu hidup di tengah masyarakat. Hasanuddin percaya bahwa kemajuan negeri bukan diukur dari panjangnya tembok benteng, tetapi dari banyaknya pena yang menulis dan lidah yang belajar. Maka, ia menghibahkan sebagian harta kerajaannya untuk mencetak manuskrip ilmu. Banten juga menjadi pusat dakwah maritim. Hasanuddin mengirim dai-dai muda ke pulau-pulau sekitar, hingga ke Lampung dan Kalimantan. Mereka membawa ajaran Islam, namun juga membawa benih tanaman, keterampilan bercocok tanam, dan metode dagang yang jujur. Dakwah Hasanuddin tidak hanya berbentuk ceramah, tapi melalui teladan dalam berdagang, bertani, dan bersosial. Itulah sebabnya Islam di pesisir barat Jawa tumbuh dengan kuat dan penuh cinta, bukan dengan paksaan. Di sisi militer, Hasanuddin terus memantau pergerakan bangsa Eropa yang mulai agresif di wilayah laut. Ia memperkuat armada Laut Banten dengan membentuk pasukan khusus penjaga pantai yang disebut Jawara Bahari. Pasukan ini bukan hanya ahli berperang di laut, tapi juga mahir membaca arah angin dan arus samudera. Mereka dibekali dengan senjata, pelatihan spiritual, dan ilmu astronomi. Hasanuddin ingin memastikan bahwa kedaulatan Laut Banten tidak pernah diinjak oleh kaki penjajah. Meski banyak tantangan, Maulana Hasanuddin tetap istiqomah di jalan dakwah dan kepemimpinan. Ia tidak tergoda membangun istana megah untuk dirinya, tetapi lebih memilih membangun jalan raya, sumur umum, dan pasar rakyat. Ia memerintahkan agar harga kebutuhan pokok dikendalikan, dan melarang monopoli dagang oleh satu kelompok saja. Banten berkembang menjadi negeri yang adil, makmur, dan disegani. Nama Hasanuddin dikenal bukan hanya sebagai sultan, tapi sebagai ayah rakyat, guru umat, dan pelindung negeri.